Ketika tahu kalau haremnya Hajime bertambah di sini, gue kira cerita bakalan kelihatan kalau si Hajime nantinya akan bertingkah lebih serius dan kelihatan dingin gitu ya. Tapi sayangnya di sini, karena kita sudah sering melihat MC yang punya banyak harem itu semakin tingkah lakunya semakin tidak karuan. Seperti yang ada di episode ini, di mana Hajime kelihatannya mengalami hambatan, di mana haremnya nambah dan kecemburuannya juga semakin banyak. Agak sedikit risih juga sebenarnya ketika nontonnya kali ini. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang gue akan membahas anime Arifureta Shokugyo de Sekai Seikyo season kedua, episode kedua. Di episode kedua ini, kelihatan Hajime juga sudah berhasil untuk menyelamatkan kota yang terkena dampak kekeringan karena air yang beracun. Dan Hajime juga bersama kelompoknya sudah langsung menuju labirin yang ada di gunung berapi, dan pastinya melawan monster-monster yang berjenis api atau lava. Tapi tiba-tiba di endingnya, si Hajime terlihat seperti terkena serangan dadakan yang gue kira-kira dari penjaga labirin atau si Raja Iblis yang sedang berada di labirin gunung berapi itu juga, atau sedang menuju ke sana. Lalu apakah Hajime ini meninggal hanya karena serangan dadakan tersebut? Sepertinya mustahil ya. Masuk ke pembahasannya, di awal cerita langsung saja kita melihat lanjutan di mana kelompok Hajime yang sudah menyelamatkan anak dari ketua kota yang terkena dampak kekeringan dan penyakit kelebihan mana. Di mana di sini kita bisa melihat sedikit perjalanan Hajime yang baru saja memasuki kota. Di mana adegan ini tuh cukup lucu ya, sekaligus aneh gitu ketika si Hajime yang pakai mobil di kota-kota model tua dan sepi. Udah kayak lagi perang antar negara, kayak di game-game perang gitu kan. Jadi agak lucu ngelihat adegannya di sini. Karena dia doang nih yang pakai mobil itu kan. Yang lainnya nggak ada. Mana mobilnya ada kayak mobil perang kan. Dan ketika sampai tujuan, mereka langsung bertemu dengan penguasa kota dan diminta untuk memulai menyelamatkan kota dan para pasien yang sudah terkena penyakit. Dimana tugas dari kelompok Hajime ini berbeda-beda ya. Kaori yang bertugas untuk menyelamatkan pasien yang tumbang, dan yang lainnya membantu untuk membuat kolam air yang besar untuk para masyarakatnya memakai air bersih. Namun dalam proses pembuatan air itu, kan Yue menggunakan banyak sihir dan harus meminum darahnya Hajime. Dimana adegan di sini ditambah dengan tabrakan antar bibir antara Hajime dengan Yue. Ya kayak ngerti lah maksudnya ya. Yang ngeselinnya lagi, hal itu dilihat sama si Miu, si bocah kecil yang kepengen juga. Ini cukup meresahkan ya ketika ditonton. Sudah mulai melenceng ini ya. Ketika Hajime datang untuk survei ke danau oasis di sini, kita bisa melihat juga ternyata ada penyebab pasti masalah air di kotanya, yaitu ada sebuah makhluk yang bersemayam di bawah danau, yang ternyata itu adalah sebuah slime ungu yang mengeluarkan sihir racun yang menjadi penyebab masalah utama air bersih di kotanya. Dan setelah dikalahkan pun oleh Hajime, dia ada berspekulasi bahwa orang yang membuat racun dan slime ini adalah iblis yang sengaja untuk menghancurkan kota dan meracuni orang-orang yang ada di dalamnya. Yang kemungkinan di sini memang iblis sengaja untuk membersihkan kota itu karena sudah tidak bisa ditempati lagi nantinya karena wabah keracunan yang mengharuskan orang untuk pindah. Dan mungkin rencana iblis itu untuk menjadikan kota ini sebagai markas mereka nantinya karena orang-orang nggak akan ke kota ini lagi setelah ditinggalkan. Apalagi orang-orang sudah tahu kalau kota ini tidak bisa ditinggali karena sudah ada racun di airnya. Mungkin begitu ya. Apalagi di sini kan kotanya dekat dengan labirin yang ada di gunung berapi. Jadi lebih mudah lagi untuk para iblis ini bergerak nantinya. Makanya mereka sengaja sepertinya meracuni kota agar mereka bisa menguasai kota tersebut tanpa perang. Terlebih kan ini kota penting banget ya untuk jadi saluran perjalanan atau perdagangan ikan laut dan sebagainya. Makanya ini itu kota yang cukup penting dan harus dilindungi. Tapi nggak ada yang tahu tuh tiba-tiba pada sakit semua. Setelahnya Hajime yang sudah selesai membersihkan kekacauan di danau memulai persiapannya untuk mencari steel stone atau batu diam untuk mengurangi kadar polusi atau racun yang ada di dalam air. Dan sekalian tuh menaklukkan labirin di gunung berapinya. Tapi ketika sudah mengucapkan perpisahan dengan Kaori dan Miu di sini, kita bisa melihat sedikit adegan yang cukup lucu sebenarnya antara Kaori dengan Yue, di mana ini tuh dipancing sama si Miu malahan, si bocah kecil ini, karena Miu dengan polosnya nanya itu sama si Hajime, apakah dia akan mencium Kaori juga seperti mencium Yue saat misi selesai atau sebelum berangkat untuk menjalankan misinya. Di sini Kaori langsung berubah mukanya seperti yandere gitu ya, karena kelihatan cemburu serius itu. Ketika tahu kalau Hajime dan Yue itu ciuman tanpa sepengetahuan dirinya. Si Miu sudah ternodai pikirannya teman-teman dengan adegan-adegan yang tidak senonoh dari orang-orang sekitarnya. Sedih saya melihatnya. Mana si Miu ini minta juga dicium sama si Hajime. Kecil-kecil sudah nafsuan. Bahaya ini ya.
Ketika memasuki gunung berapi di sini, langsung saja mereka disambut dengan panas uap yang sangat panas di sini ya. Ditambah lagi ketika mereka sudah masuk di daerah pertambangannya, ternyata batu steelstone yang sudah ditambang semua dan hanya tersisa sedikit saja. Jadi kelompok Hajime ini harus maju lebih dalam untuk menemukan batu steelstone lainnya. Dan ketika mereka sudah masuk lebih dalam, mereka akhirnya bertemu dengan seekor monster banteng yang terbuat dari lava. Cukup unik sih ngelihatnya. Ditambah kita bisa melihat kekuatan terbaru dari senjatanya Seiya yang sudah di-upgrade oleh Hajime. Meskipun cara pemakaiannya cukup biasa, tapi malahan kelihatan kalau daya serangnya itu malahan cukup besar dan kuat banget ya kelihatannya. Dan upgrade senjata Seiya ini gak cuma kekuatannya aja nih, dia malahan bisa untuk menembak juga palunya. Ketika melihatnya, gue jadi keinget karakter salah satu game MOBA LOL yang senjatanya itu bisa jadi palu dan bisa jadi tembakan juga. Keren sih jadinya. Tapi meskipun dibilang gunung ini labirin, malahan kita tidak menemukan banyak monster yang ada di dalamnya. Karena seperti yang kita tahu bahwa labirin ini kan seperti dungeon, di mana pastinya akan banyak sekali monster yang berkeliaran. Namun di sini sedikit sekali, hampir tidak ada. Jadi untungnya kita dapat penjelasan juga dari CTO Sinaga Mesum bahwa tes setiap labirin itu berbeda-beda, tergantung dengan situasi yang ada di dalamnya. Seperti yang di sini, tesnya gampang, cuma nahan panas doang, supaya orang-orangnya sempoyongan karena gak tahan panasnya itu. Ya meskipun begitu, tetap saja ya, ketika sudah mau mendekati tempat labirin utamanya, pastinya ada penjaganya juga. Dan akhirnya kita bisa melihat pertarungan antara kelompok Hajime melawan naga lava atau ulet lava ya, yang tidak bisa habis-habis, seperti kepala naga Hydra yang dipotong sekali tumbuh lagi. Karena wajarnya logikanya aja ya, bawahnya aja lava seperti sumber badannya si naga api ini. Ditambah bola kristalnya walau udah dihancurin, tetap aja bisa tumbuh lagi dari monsternya. Untungnya di dalam pertarungan ini kita bisa melihat juga efek-efek dari sihir serangan setiap karakter, seperti Yue yang memakai petir dan Tia dengan senjata barunya yang cukup keren menurut gua sendiri, seperti yang sudah gue bilang sebelumnya. Namun tiba-tiba di dalam pertarungan akhir yang sudah mau selesai, tiba-tiba di sini Hajime menyadari kalau ada serangan dadakan yang mengarah kepada dirinya dari atas. Jika dilihat dari warna lasernya yang berwarna biru, bisa disimpulkan kalau ini tuh bukan iblis harusnya yang menyerang, karena kemungkinan yang menyerang ini adalah penjaga labirin yang langsung menyerang Hajime untuk melakukan tes dalam serangan dadakannya gitu ya. Jadi mungkin bakalan banyak spekulasi kalau Hajime ini diserang iblis atau penjaga labirin, antara dua itu aja. Kalau gue bilang sih ini serangan dari penjaga labirin ya, karena kalau serangan iblis warnanya pasti warna gelap gitu. Kalau yang ini kan warnanya kan cerah, warna biru terang gitu. Karena ya perbedaannya itu aja, serangan iblis itu pasti gelap, kalau yang biasa pasti cahaya terang gini, apalagi menjaga labirin. Lalu apakah Hajime bakalan meninggal di sini? Ya nggak mungkin lah ya. Ya kali dia bakalan meninggal kan. MC utama langsung meninggal kan nggak masuk akal. Jadi nanti kita lihat aja di episode 3 nanti yang menyerang si Hajime ini penjaga labirin atau Raja Iblis. Oke, itu aja pembahasan mengenai Arifureta Shokugyo Desekai Saikyo season kedua, episode kedua. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di-like videonya dan di-subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai anime ini. Gimana menurut kalian? Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.